Bismillahirrahmanirrahim. Naqulu ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum, nurahhibukum tarhiban adiran bi ma'alil hubbi wa ta'dimi, wa nuqaddimu lakum ajmal tahani wa azka tahiyyati wa taslimi, tahiyatan islamiyatan, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi balagha man qasadahu wa arsada man naja najwah al-qaili fi majma'il aqwalil musaddaq, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan yatafaqahu fid din وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَهْذَرُونَ وَفِيهِ أَيْضًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ تَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ الآية. Summa salatan daimatan wa salaman sarmadan ala habibil qulubi wa muzilil kurubi Muhammadin man huwa ilal mutallibil mansubun alladhi yaqulu ta'allamul arabiyyata wa 'allimuhan nas, wa aidan yaqulu man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ummul Ma'had Ibu Nyai Hajah Hashim Soleh, yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Darul Huda Kiai Haji Abdus Sami Hashim, yang terhormat pejabat struktural Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda, yang terhormat Kepala Bagian Kepesantrenan Putra Putri Pondok Pesantren Darul Huda, yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Miftahul Huda Al-Ustadz Haji Ahmad Syaifuddin Rafi'i, dan tak lupa Dewan Asatid wal Ustadzat Madrasah Miftahul Huda, serta teman-teman santriwati dan tamu undangan yang berbahagia. Di malam yang cerah ini, malam yang berhiaskan taburan bintang-bintang, bermandikan cahaya bulan, dengan semilir angin membelai jiwa, kita lantunkan puja-puji syukur, kita bisikkan irama-irama cinta Alhamdulillahirabbil alamin kepada sang kekasih para pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai rasa syukur atas segala rahmat kasih sayang, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih eksis sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang senantiasa melakukan amalia-amalia keilmuan yang bisa mendekatkan diri atau qurrub kepadanya, dengan selalu mengingat dan menyebut nama-nama indahnya Asmaul Husna, serta tetap semangat dalam menempuh jalan yang utama, jalan belajar mengajar, thariqut ta'lim wa ta'allum. Dan alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya, malam hari ini kita masih diberi kesempatan hadir dalam majelis yang insyaallah nafi'al barakah mubarakah ini untuk menyaksikan acara Khatmul Jurumi Wassalam oleh murid-murid kelas eksperimen dan dua putri Madrasah Miftahul Huda tahun 2014-2015. Dan alhamdulillah sekuntum sholawat bertangkaikan salam dengan semerbak parfum kerinduan yang terbungkus dengan sampul ketulusan, kita persembahkan sebagai kado istimewa kepangkuan beliau, kekasih kita, junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya makhluk yang paling sempurna
sempurna fisik dan akhlaknya, paling fasih lisannya, paling harmonis keluarganya, paling disegani musuh-musuhnya, dan paling dicintai umatnya. Beliaulah satu-satunya sosok yang dinobatkan sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia di antara beratus-ratus tokoh dunia lainnya, yang berhasil mentransformasi dari kebobrokan budaya Romawi menuju kejayaan budaya Madani, yang sukses mereformasi dari keterpurukan sistem jahiliyah menuju keemasan sistem Islamiyah. Semoga dengan seringnya kita mengaturkan sholawat dan salam kepada beliau, kita terdaftar sebagai umatnya, sehingga pada saatnya nanti kita mendapat kado istimewa, yaitu syafa'atul uzma besok yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang terhormat, sebagai pembawa acara, perkenankanlah kami berdiri di sini untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. أما ترتيب البرامج في ليلة الحفلة هذه فكما يلي: البرنامج الأول الافتتاح. Menempati acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. البرنامج الثالث الكلمة من رئيس لجنة الحفلة خطب الجرومية والصرف. Acara yang keempat, Khotbul Jurumiyah wal Shorof oleh murid-murid kelas eksperimen dan dua putri Madrasah Miftahul Huda. البرنامج الخامس الكلمة من مدير المدرسة الدينية مفتاح الهدى السلامية. Acara yang keenam, istirahat. البرنامج السابع الكلمة والمواعظ الحسنة في مرم المعهد دار الهدى الإسلامي. Acara yang kedelapan, doa. البرنامج التاسع هو الاحتفال. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Untuk mengawali runtutan acara pada malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan Ummul Kitab, dengan harapan semoga acara demi acara dapat berjalan dengan lancar, tiada suatu aral apapun, dan semoga dapat nafi'ah barikah mubarakah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. نستمر إلى البرنامج الثاني وهو قراءة ما تيسر من القرآن الكريم التي سيقوم بها أختنا العزيزة نصافرة فرناندا، وإليها فليتفضل مشكورة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anish Syukuru lillah wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi
ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Naskuruhu syukran jazilan ala al-qira'atihal jayyidah. Asa an takuna hadhil qira'atu sababan li ziyadati imanina wa taqwana. Amin.
Memasuki acara yang ketiga, yakni sambutan Ketua Panitia Pelaksana Khatmul Jurumiyah Wasyaraf kelas eksperimen dan 2 putri Madrasah Miftahul Huda periode 2014-2015 yang akan disampaikan oleh Saudari Nurul Azizah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ummul Ma'had, beliau Nyai Hajah Hashim Soleh. Yang kami hormati pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Huda, beliau Romo Kiai Haji Abdus Sami' Hashim. Yang kami hormati Kepala Madrasah Miftahul Huda, beliau Al-Ustadz Haji Syaifuddin Rafi'i. Yang kami hormati tamu undangan dan beserta Khatmul Jurumiyah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara Khatmul Jurumiyah Wasyaraf tahun ajaran 2014-2015 tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya solawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni zaman yang kita alami pada saat ini. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya berdirinya kami di sini mewakili segenap panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya acara pada malam hari ini. Dan kami dari panitia akan melaporkan jumlah peserta Khatmul Jurumiyah kelas eksperimen dan 2 putri tahun ajaran 2014-2015 yang dengan jumlah 338. Dan alhamdulillah pada tahun ini Khatmul Jurumiyah Wasyaraf termasuk peserta yang terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin dari awal hingga akhir dalam acara ini banyak kurangnya mohon maaf, dan harapan kami untuk adik-adik kelas 1 dan untuk tahun-tahun seterusnya Khatmul Jurumiyah Wasyaraf akan menjadi lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya disampaikan terima kasih. Summa al-barnamijur rabi' alladhi nahnu fi intidharihi wa huwa Khatmul Jurumiyah Wasyarfi alladhi sayuqaddimu talabatu lisafi at-tatribi was-sani lil banadi min al-madrasati tiniyah Miftahul Huda as-salafiyah lil ammi dirasi al-faini war rabi'atu al-khamisa asara falyatafaddal alaihinna maskuratan. Biografi Muhammad bin Daud As-Son Haji. Muallif kitab matan Al-Jurumiyah. Beliau bernama Muhammad bin Daud, bergelar Ibnu Al-Jurumi. Nama lengkap beliau adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Son Haji, seorang mahaguru yang sangat alim,
yang kemuliaannya bagaikan tinta samudra, yang terkenal dengan sebutan Syekh Aswan Haji. Suatu nisbat kepada Sun Hajah, nama sebuah suku di Maroko. Beliau juga terkenal dengan gelar Ibnu Ajurumi. Dalam bahasa Barbar berarti Al-Faqir As-Sufi, yang selalu membutuhkan belas kasih dari Tuhannya dan seorang yang ahli tasawuf. Beliau dilahirkan pada tahun 672 Hijriah atau 1272 Masehi di kota Fas, Maroko. Beliau masyhur karena karya monumentalnya Al-Muqaddimatul Ajurumiyah fil Arabiyah yang lebih populer dengan sebutan Ajurumiyah. Beliau menyusun kitab ini pada tahun 719 Hijriah atau 1319 Masehi. Sebagaimana dalam Hamsyi Syarhul Kafrawi diceritakan bahwa beliau Syekh Aswan Haji mengarang kitab ini sewaktu bermukim di Mekah Al-Mukarramah. Di balik sukses kitab Jurumiyah ini tersimpan sebuah kisah nyata yang menunjukkan betapa ikhlas dan tawakalnya sang mu'alif. Suatu ketika setelah selesai ditulis, beliau mu'alif membawa karangannya ke laut, lalu melempar ke tengahnya dengan maksud menguji dan mengukur kadar kemurnian usaha dan karyanya. Beliau berdoa dengan penuh kepasrahan dan kerendahan hati. Ya Allah, jika semua ini memang murni karenamu, maka kembalikanlah ia dalam keadaan utuh. Dan ternyata doanya terkabul. Beberapa waktu kemudian, karangan tersebut akhirnya kembali kepada mu'alif dalam keadaan utuh tanpa tersentuh oleh air sedikit pun. Kitab inilah yang akhirnya sampai pada kita pada saat sekarang ini. Itulah sekilas kisah yang cukup khariqul adah. Dan ini menunjukkan salah satu karomah beliau sang mu'alif. Termasuk karomahnya lagi ialah tersebarnya kitab Jurumiyah ini sampai di berbagai pelosok muka bumi. Di antaranya dikarenakan Jurumiyah merupakan kitab kecil yang simpel dan padat isinya, populer dan telah terbukti barokah dan kemanfaatannya. Bahkan dalam bait nazamanya, Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti memberikan komentar bahwa kitab yang dikarang Ibnu Ajurumi ini merupakan kategori kitab kecil yang terbaik dan terpopuler baik di negeri Arab maupun di negeri Ajam. Beliau wafat pada tahun 723 Hijriah atau 1323 Masehi. Beliau disemayamkan di dalam pintu gerbang Al-Hadid di kota Fas, Maroko. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan karya yang ditinggalkannya menjadi amal jariah yang selalu mengalir dan tidak pernah putus. Ghafarallahu lahu wa rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Satatuni fil bawadi akhadhu minni fuadi satatuni fil akhadhu minni fuadi
معلي إذا أخذوا معلي إذا أخذوا معلي إذا أخذوا لي لقلبي يا رسول الله يا حبيب الله 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 صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن همة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي
hadi Rasulillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa minha wa minhum bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hamiu wa minhum bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah Salatullah salamullah la Toha Rasulillah Salatullah
salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.
إلى حضرة بحر العلوم وبحر الشفاعة سيدنا المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أصحاب الأنصار والمهاجرين رضي الله عنهم خاصة خلفاء الراشدين ثم إلى حضرة جميع من ذكرت أسماءهم في ذكر الغافلين ثم إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذنا وأساتذ أساتذنا خاصة المؤسس لهذا المعهد الإسلامي دار الهدى الشيخ هاشم صالح الحاج ثم إلى حضرة جميع المؤلفين والمصنفين خاصة المؤلف والمصنف للمقدمة الأجرومية الشيخ أبا داود الصنهاجي والمؤلف للأمثلة التصريفية الشيخ معصوم بن علي الجنباني اللهم ارض عنهم اللهم تقبل أعمالهم اللهم ثبت أجورهم اللهم انفعنا بعلومهم وبأسرارهم وبأنوارهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. المقدمة الأجرومية. وتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي
Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Biografi Syekh Maksum Ali Al-Junbani, muallif kitab Al-Amthilah At-Tasrifiyah. Masa pertumbuhan Syekh Maksum Ali, muallif kitab Al-Amthilah At-Tasrifiyah, bernama lengkap Muhammad Maksum bin Ali bin Abdul Jabbar Al-Maskumambang. Lahir di desa Maskumambang, Gresik, sebuah kota pelabuhan yang ramai yang terletak kurang lebih 15 km sebelah barat kota Surabaya, Jawa Timur. Merupakan tradisi keluarga ulama, seorang anak tumbuh dan dididik dalam lingkungan keluarga sendiri, tak terkecuali beliau Kiai Maksum. Semenjak kecil sudah diajar dan dididik langsung di bawah asuhan sang ayahanda Kiai Ali bin Abdul Jabbar Al-Maskumambang. Setelah dirasa cukup, beliau melanjutkan tholabul ilmi ke pesantren Tebu Ireng, Jombang, di bawah asuhan langsung Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, seorang ulama harismatik yang terkenal sangat alim, zuhud, wara' dan mempunyai semangat juang yang tinggi. Murid dari Syekh Khalil Bangkalan, seorang ulama dan juga waliullah di tanah Madura. Beliau Kiai Maksum termasuk salah satu santri generasi awal Hadratus Syekh, yang mana pada masa itu selain dituntut untuk belajar, para santri juga diharuskan ikut berjuang melawan penjajah. Bertahun-tahun beliau menuntut ilmu dan mengabdi di Tebu Ireng. Kemampuannya dalam segala bidang ilmu, terutama bidang falak, hisab, shorof, dan nahwu, membuat Hadratus Syekh tertarik untuk menikahkan dengan putrinya Khairiyah binti Hasyim Asy'ari. Ketika berusia 26 tahun, beliau mulai merintis perjuangan dan babat di Seblak, sebuah dusun yang berada 300 meter di sebelah barat Tebu Ireng. Meski sudah berhasil mendirikan pondok, Kiai Maksum tetap istiqomah mengajar di Madrasah Salafiyah Safi'iyah Tebu Ireng, membantu Hadratus Syekh. Pada tahun berikutnya, beliau diangkat menjadi mufattisi atau pengawas di madrasah tersebut. Buah karya Kiai Maksum bin Ali termasuk dari sedikit ulama Nusantara yang mau dan mampu menuangkan buah pikirannya dalam bentuk karya tulis. Beliau mempunyai 4 karya tulis, yaitu 1. Al-Amthilah At-Tasrifiyah dalam bidang shorof, 2. Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir, menerangkan ukuran dan takaran Arab, 3. Ad-Durus Al-Falakiyah dalam bidang ilmu astronomi atau falak, 4. Badi'atul Mithal, berisi contoh-contoh praktis tentang ilmu falak. Pribadi sederhana, Kiai Maksum dikenal akrab dengan kalangan bawah. Saking akrabnya, banyak di antara mereka yang tidak mengetahui kalau sebenarnya beliau adalah ulama besar. Dalam pandangannya, semua orang lebih pintar darinya. Kiai Maksum pernah berguru kepada seorang nelayan di perahu. Selama dalam perjalanan haji, beliau tidak merasa malu meski orang lain menilainya aneh. Hasil dari situ, beliau menulis kitab Badi'atul Mithal. Hubungan harmonis kehidupan sehari-hari Kiai Maksum mencerminkan sosok pribadi yang harmonis, baik bersama masyarakat, keluarga maupun santri. Khusus kepada Hadratus Syekh, mertua sekaligus juga gurunya, beliau sering menghadiahkan kitab, semisal kitab Al-Jawahir Al-Lawami' dan Asy-Syifa yang beliau bawakan sepulang dari Mekah.
Walaupun terkadang kedua ulama ini sering berbeda pendapat, semisal tentang hukum foto maupun soal penentuan awal puasa Ramadan, namun hubungan keduanya tetap terjalin akrab. Ini merupakan bukti bahwa perbedaan pendapat di antara ulama merupakan hal yang wajar, karena ikhtilafu ummati rahmatun. Kepulangan sang teladan pada tanggal 24 Ramadan 1351 Hijriah bertepatan dengan 8 Januari 1933 Masehi. Beliau Kiai Maksum bin Ali berpulang ke rahmatullah pada usia 46 tahun. Wafatnya Kiai Maksum merupakan musibah besar, karena beliaulah satu-satunya ulama yang menjadi rujukan dalam segala bidang keilmuan setelah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Semoga segala amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang ditinggalkannya bermanfaat, menjadi amal jariah yang selalu mengalir dan tidak pernah putus. Ghafarallahu lahu wa rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin amin ya rabbal alamin.